bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Takkan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. You take the good piece, you take the bad piece, and you. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Halo ya, puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya sukacita Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Malam hari ini meskipun di luar hujan, tetapi saya sungguh yakin dan percaya kerinduan yang besar untuk kita datang menyembah Tuhan saat ini. Taruh kerinduanmu yang besar bagi nama Tuhan kita untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kau berikan dan Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Selalu setiap hari kami selalu menikmati anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk lebih lagi datang menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu lebih lagi menaikkan pujian kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan Tuhan. Selain kami memberikan hati kami, hidup kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kau hadir memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan lebih lagi menikmati dan mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang hadir memberkati dan melawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan segenap hati, mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
satu. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup kami, Tuhan. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari jemaat Tuhan, bangkitkan imanmu. Sama-sama kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Ku sanjung tinggi nama-Mu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali lagi katakan, ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, oh, hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Kau perkasa, Tuhan. Ku sanjung tinggi, kami sanjung tinggi nama-Mu di hidup kami, Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah yang perkasa. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan Yesus. Mari angkat suara-Mu, naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Sembah Dia, sembah Dia, muliakan nama-Nya, tinggikan nama-Nya. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Tuhan Yesus. Mari angkat suara-Mu, sembah Dia, muliakan nama-Nya. Sungguh tiada yang lain yang kami tinggikan selain Engkau, Tuhan Yesus. Tiada yang lain yang kami tinggikan selain Engkau, Tuhan. Kami sanjung tinggi nama-Mu di hidup kami. Haleluya.
sangat menyembahmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita malam hari ini. Tuhan rindu melawan setiap hati kita. Tuhan rindu, Tuhan rindu, Tuhan rindu. Kehidupan kami Tuhan Yesus, ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan ini kerinduan kami. Tiada alasan untuk tidak bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tiada alasan untuk tidak bersyukur atas kebaikan yang kami terima daripadamu Tuhan. Kami ada sampai saat ini bukti kebaikan dan cintamu yang kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Di saat kami lemah Engkau hadir menolong setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang tetap setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Janjimu tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berlahan-lahan kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus.
Mari bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Bersama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Satu kali lagi sama-sama kita katakan, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu malam hari ini kepada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan lebih lagi kami rindu untuk bersorak bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan kita malam hari ini. Sebab Dia Tuhan yang selalu hadir bagi setiap kehidupan kita. Come on. Lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku.
dari tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Sebab nama Tuhan Yesus yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidup. Nyatakan, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama. Nyatakan, di hatiku dan selalu jadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Nyatakan, di tempat pertama. Oh, namamu Yesus yang selalu menjadi utama dalam kehidupan kami. Namamu Yesus selalu ada di hati kami. Sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan kita, kenal. Saya rindu sama-sama kita menyatakan pujian ini di hadapan Tuhan sambil mengangkat kenangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada di tempat pertama. Tidak akan pernah tergantikan namamu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kalau saudara boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Katakan. Berkata kau berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya,
bersamanya. Kedahsyatannya di hidup. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku ber dan 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 dan. Katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidup. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat, katakan. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah. Semuanya siap? One, two, one. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Oh, 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 oh. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yeah. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama kita mau deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku
milik jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk sepanjang minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang di GB Oikumene atau Goal CC. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari baca bersama jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam Perjanjian Lama terdapat dukungan yang memperlihatkan kejamakan Allah, misalkan dengan istilah Elohim. Kata benda jamak maskulin dari kata dasar El yang berarti Allah. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian malam hari ini, amin. Mari kita siapkan hati, siapkan kehidupan kita untuk lebih jauh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Jangan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil. Sama-sama serukan, Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Dan jangan kau biarkan aku melangkah. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang sekali lagi katakan kau selalu bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu kami bisa ada sebagaimana ada di tengah hujan yang deras. Tapi kami yakin dan percaya kehausan kami, kerinduan kami untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama dengan rekan-rekan kami di tempat ini lebih besar daripada sekedar hujan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya malam hari ini Engkau akan melawat setiap kami, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Segala pertanyaan-pertanyaan kami, segala pintu-pintu yang tertutup di
di hadapan kami, Engkau akan bukakan malam hari ini. Bisa merubah cara pandang kami Tuhan, sehingga kami datang, pulang kami tidak sama lagi. Kami menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Biar firman Tuhan disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan biar anak-anak-Mu hari ini, malam hari ini disegarkan kembali. Ini menjadi doa kami Tuhan, sambut sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik, senang sekali malam hari ini ya, di luar hujan cuacanya dan kita tidak menduga, tapi puji Tuhan kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu beberapa hal. Yang pertama, untuk minggu kedua, setiap minggu kedua mungkin ada amplop yang putih di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di sekalian. Nah, itu amplop untuk misi. Jadi kita sudah tetapkan minggu kedua kita akan juga menambah ekstra kualitas untuk misi kita, yang mengerti katakan amin. Nah, setiap gereja harus terlibat dalam misi pekabaran Injil dimanapun itu. Nah, nanti uangnya akan kita salurkan ke lembaga yang memang sudah terpercaya, yang kita memang kerjasama. Ya, nanti juga laporannya akan selalu saldo nol. Ya, jadi nggak akan pernah disimpan untuk gereja. Jadi ini memang betul-betul murni kita menjadi saluran berkat yang terkoordinir dengan baik. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Natal kita, saya tambah takut saya lupa nanti ya. Natal kita tanggal 5 Desember. Ya. Teman-teman semua, Bapak Saudara sekalian yang mau terlibat dalam acara Natal, ya, ayo terlibat karena kita masih butuh banyak. Asar masih butuh berapa itu? Kalau nggak salah Asar choir dan beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang lain itu masih membutuhkan tenaga di bidang itu. Jadi ayo sama-sama kita tanggal 5 Desember nanti Natal kita di Unhas. Saya harap semua kita mau untuk hadir, yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, hari Kamis ini itu ada ibadah doa malam. Hari Kamis ini ya. Dan kita nanti WL-nya nanti dari Pastor Dave Gerard Kue ya, tahu ya, yang sering nongol di Makassar. Nanti dia akan memimpin pujian penyembahan di tempat ini. Jadi saya mohon semuanya untuk datang karena ini memang acara ini kita tidak terlalu gembar-gemborkan karena saya tahu di ruangan ini nanti pasti penuh. Gitu ya, oleh karena itu datanglah semua, nanti kita akan setting tempat ini sehingga bisa buat untuk 1.000 orang. Gitu ya, nggak mungkin. Gitu ya. Gitu. Ya, tapi pastikan kita semua hadir, yang mau katakan amin. Nah, ini terbuka, ini pokoknya datang hari Kamis, ibadah doa malam, kita di tempat ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Roh yang Berkobar. Sama-sama katakan, Roh yang Berkobar. Oke, baik, kita buka sama-sama di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan dari Roma 12 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Oke, kita sama-sama membacakan dengan keras 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali ayat ini kita ketemu banyak pendeta yang menggunakan ayat ini untuk menjadi penyemangat untuk kita terus melayani Tuhan, betul ya? Tetapi ada hal yang lain sebenarnya dalam konstruksi ayat ini, kalau kita dalam gramatikal bahasa Yunani, sebenarnya kalimat ini tuh berbicara begini, karena rohmu menyala, maka kamu melayani. Nah, begitu sebenarnya. Arti dari hurufiah, dari gramatikal bahasa Yunani, dia katakan karena rohmu menyala, maka kamu melayani. Sehingga saya mau beritahu pagi hari ini, malam hari ini. Melayani adalah ekspresi dari roh yang menyala. Dan semangat yang tidak kendor. Sehingga kalau kita melihat kembali ayat ini, melayani adalah akibat dari roh yang menyala. Nah, ini jangan dibalik. Ya. Melayani bukan sumber, tetapi akibat dari apa? Dari roh yang menyala. Sampai sini mengerti ya. Jadi ayat ini secara gramatikal Yunani berbicara bahwa melayani adalah akibat dari roh kita yang menyala. Nah, mungkin dari kita sebagian berkata begini, Kak, tapi saya ini hidup saya bisa benar, ya bisa enggak kemana-mana karena saya ditopang pelayanan. Pelayanan saya menopang kehidupan saya. Itu bagaimana? Berarti pelayanan saya adalah sumber kehidupan saya. Apakah itu salah? Motivasi itu salah? Saya katakan kalau di tahap awal engkau boleh seperti itu dan Tuhan izinkan. Pelayanan menopang hidupmu di level awal-awal. Makanya setiap kita kalau kita mau melayani, terjun ke dalam pelayanan, bahkan dalam melayani apapun,
Kita harus mulai merubah itu. Dimulainya di mana? Dimulai perubahannya dari mana? Dari yang namanya pemuritan. Saya mau kasih tahu, hampir sebagian besar kita, saya yakin hampir sebagian besar kita, pada saat kita melayani kita punya motivasi yang lain. Betul apa betul? Ya. Kalau kita mau jujur, saya juga begitu dulu kan. Ya kalau pemain musik paling TP-TP pemain tamborin. Pemain tamborin TP-TP pemain musik. Ya kan? Ada yang nyasar juga kadang-kadang ke multimedia di belakang. Ada yang nyasar kadang-kadang ke penerima tamu. Ya, TP-TP cari perhatian. Ada yang seperti itu. Tapi Tuhan izinkan itu, engkau diberikan kesempatan melayani, tapi engkau harus dimuridkan. Supaya nanti kemudian itu berubah. Pelayanan lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Semua pelayan Tuhan melewati fase itu. Ya. Jadi memang Tuhan izinkan itu terjadi. Pelayanan menopang hidup kita di awal. Tapi nanti dalam perjalanannya, pelayanan harus menjadi buah dari keintimanmu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah begini, melayani dalam konteks Roma pasal 12 ini juga berbicara bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Nah kalau kita membaca Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah melayani dalam konteks ini artinya begini, kalau kita kaitkan ini dengan melayani dan biarlah rohmu menyala-nyala, di ayat yang ke-11, kita harus melihat bahwa ternyata pada saat kita melayani, ya, pada saat kita mau katanya mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya kita harus sengaja membuat tubuh kita, melatih tubuh kita untuk melayani. Sehingga nantinya melayani dijadikan Tuhan sebuah sarana untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi pelayanan akan Tuhan pakai untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya dalam pelayanan kita dituntut untuk melayani dengan tulus hati, betul? Dalam pelayanan kita dituntut untuk melayani dengan excellent, dengan kompetensi yang baik. Makanya kalau ada orang bilang, Kak saya ada di hatiku melayani. Tapi kau dikasih kesempatan untuk berlatih di rumah, enggak kamu latih, itu kamu gak punya hati. Ya. Dengar baik. Kalau dikatakan mempersembahkan tubuh kita, artinya kita memang dengan sengaja melatih tubuh kita. Melatih tubuh kita untuk apa? Untuk mau dimuridkan. Dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dengar baik. Kalau kita tidak mau dengan sengaja melatih tubuh kita, untuk kita mau dimuridkan, melatih tubuh kita untuk kita mau melayani, dimuridkan. Maka saya mau kasih tahu, pelayananmu hanya akan jadi sebuah panggung performance untuk kedagingan dirimu sendiri. Bukan sebuah mezbah persembahan. Seperti yang Paulus bilang tadi, tubuhmu adalah persembahan. Tapi kalau saat kita tidak mau dimuridkan dan kita tidak mau dengan sengaja membuat tubuh kita untuk dilatih, untuk mau dimuridkan, maka panggung ini pelayananmu hanya cuma sekedar kedagingan yang keluar. Nah menariknya begini, Roma 12 ayat 11 dalam bahasa NIV, New International Version, itu berkata Roma 12 ayat 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Kata never be lacking itu artinya begini, konsistensi semangat. Konsistensi artinya terus menerus, tidak hanya sekali waktu. Tidak hanya muncul di depan dengan gebrakan luar biasa, tapi lama-lama menghilang. Melayani Tuhan, melatih dirimu dengan baik, itu dibutuhkan konsistensi yang setuju katakan amin. Bukan hanya sekali waktu langsung kendor. Karena banyak orang yang begitu, awal-awal semangat sekali. Begitu ditolak mundur pelan-pelan. Halo? Ya. Konsistensi itu berbicara ketahanan, sama-sama katakan ketahanan. Tahan terhadap ujian, tahan terhadap segala macam yang terjadi di sana. Konsistensi berbicara tidak hanya sekali waktu. Ya. Kalau konsistensi itu berbicara ketahanan, maka komitmen berbicara tentang keputusan dan bukan perasaan. Karena saat kita mau terjun ke pelayanan, saat kita mau betul-betul melayani Tuhan, kita butuh yang namanya ketahanan, konsistensi. Kita juga butuh yang namanya komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Tahu artinya komitmen? Komitmen itu artinya keputusan, bukan perasaanmu. Karena ada banyak orang yang mau melayani Tuhan, dengan enaknya dia bilang, saya lagi malas melayani, saya tidak mau melayani. Itu namanya bukan komitmen, kamu ikut perasaanmu. Dan itu sebenarnya kedaginganmu yang muncul saat melayani.
Dan yang hal seperti itu harus dilatih. Karena tanpa komitmen orang bisa seenaknya. Ya. Makanya dengar baik-baik cewek-cewek. Ya. Cari-cari cowok yang bisa komitmen, yang setuju katakan amin. Yang cowok-cowok, jadilah orang yang komitmen. Sama juga, cowok juga begitu. Cari yang cewek yang bisa berkomitmen. Ya. Karena biar nanti tidak ada uang, dia tetap cintai kamu. Haleluya, kan begitu. Ya kan? Biar kita cuma makan ikan mayur sama songkolo, kan begitu. Tapi songkolonya dua panci begitu ya. Jualan, gitu ya. Bisa tetap senang. Ya, bisa tetap komitmen terus bersama-sama dengan kita. Tak butuh orang-orang yang seperti itu. Supaya kalau kita memiliki konsistensi dan komitmen, saat kita dibentuk kita tidak kemana-mana. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena ada banyak orang yang pas mau dibentuk, kemana-mana lari. Tidak tahan, mengeluh. Saat engkau dibentuk oleh Tuhan, dengar baik. Bertahanlah, konsisten di sana. Jangan pakai perasaan, jangan pakai mood. Mood itu bisa membunuh kita. Mood itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Disuruh berdoa, enggak mood kak. Disuruh makan, enggak mood, tuh matiin saja. Kalau begitu kan susah kan. Ya. Jadi kita belajar malam hari ini. Nah kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya itu begini. Kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma? Ini penting buat kita. Ya. Kenapa Paulus? Apakah Paulus sedang gabut? Saya lagi gabut ini, saya pergi tulis deh biar bisa komunikasi. Enggak, Paulus lagi enggak gabut. Waktu Paulus tulis surat ini dia enggak gabut tentang masalah di Roma. Tapi dia tahu ada sesuatu yang terjadi di Roma dan dia perlu nasihati di sana. Ada sebuah masalah di sana yang dia perlu untuk kasih tahu jemaat di Roma. Ada masalah yang dihadapi, dia perlu memberi kekuatan, dia perlu memberi bekal kepada jemaat di Roma. Nah apa masalah jemaat di Roma? Nah kalau kita melihat latar belakang ya di dalam kitab Roma, apa yang terjadi waktu saat itu. Jemaat Roma masa itu mengalami tekanan sosial yang sangat berat. Kota Roma waktu saat itu, Roma itu kerajaan yang besar, menjajah kemana-mana. Dan kota Roma adalah pusat kekaisaran, pusat kekuasaan, pusat militer dan kebanggaan dari orang-orang Roma. Jadi kalau saat itu kita mengaku sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, maka sama saja dengan menantang kaisar. Karena waktu itu kaisar dianggap sebagai dewa. Ya, jadi kalau mengaku Tuhan saya Yesus, nah itu pasti akan dikucilkan. Ya, jadi mereka harus beribadah di rumah-rumah ibadah, rumah-rumah kecil tanpa pengakuan. Mereka nggak punya tempat ibadah publik, sering dicap sekte aneh, sekte sesat. Ya. Hidup dalam keadaan seperti ini pasti akan membuat semangatmu menjadi padam. Hidup seperti ini membuat keadaan jemaat di Roma semangatnya mulai luntur, mulai padam. Makanya gak heran Paulus tulis surat ini. Janganlah kerajaanmu kendor, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Bahkan Paulus menulis nanti kalau kita membaca di Roma 13 pasal 13 mengenai harus menghormati pemerintah. Ini yang dihadapi oleh orang-orang di Roma. Nah coba kita lihat. Kalau kita menengok ke zaman sekarang, ternyata tekanan sosial yang dialami oleh jemaat waktu di Roma waktu itu, kita juga mengalami hari-hari ini. Tekanan sosial zaman sekarang tidak datang lagi dari kekaisaran, karena dari kaisar. Tapi tekanan sosial itu datang dari yang namanya algoritma media sosial. Hari-hari ini kita ketemu dengan namanya algoritma media sosial. Dulu jemaat Roma ditekan oleh sistem pemerintahan. Ya, maka hari ini kita menghadapi namanya tekanan sosial yang sama seriusnya, yaitu budaya penyembahan terhadap algoritma media sosial. Apa itu? Dunia kini mengukur nilai seseorang bukan dari kebenaran yang dia hidupi, tapi seberapa banyak perhatian yang dia dapat dari media sosial. Artinya apa? Engkau kalau semakin banyak, ya dunia ini semakin aneh. Kalau kamu semakin banyak follower, semakin banyak like, semakin banyak yang repost, itu yang benar. Betul atau tidak? Sekarang kita sedang menghadapi itu. Bahkan kalau kita nggak posting apa-apa, kita ditegur. Kamu berpihak ke siapa? Begitu kita posting yang berbeda, kita dibully. Betul tidak? Hari-hari ini kita dihadapi dengan yang seperti ini.
Malah zaman sekarang mohon maaf ya. Anda kuliah tinggi-tinggi sampai S3, S7. Saya mau kasih tahu, kalah sama influencer yang followersnya 10 juta. Betul atau tidak? Padahal dia tidak punya gelar apa-apa. Setengah mati orang dari S1, S2, S3, jadi profesor, tulis jurnal setengah mati dan lain sebagainya. Ngomong di media sosial, ngomong di ini. Tiba-tiba kalah sama orang yang nggak tahu apa-apa, ngerocos. Nggak usah begitu, hari ini Presiden Prabowo ngomong apa, tiba-tiba ada influencer ngomong yang followernya 1 juta sekian. Dia ngomong itu banyak yang percaya. Kenapa? Hanya karena followers. Algoritma media sosial disembah. Algoritma media sosial menjadi tekanan tersendiri. Itu yang hari-hari ini kita hadapi. Ya. Makanya harus hati-hati. Saya baru dengar kabar kemarin. Pemerintah China, Tiongkok itu mulai memperhatikan fenomena ini. Makanya khotbah saya malam hari ini itu agak berbeda dengan khotbah pagi. Khotbah pagi itu saya berbicara tentang eksistensi, tapi kalau ini saya berbicara tentang algoritma media sosial yang kemudian seringkali menjadi tekanan buat kita orang-orang percaya yang membuat kemudian ya, semangat api kita padam. Nanti kita lihat hubungannya di mana. Nah, pemerintah Cina itu mulai sekarang mewajibkan semua influencer kalau dia berbicara tentang topik-topik sensitif misalkan tentang hukum, keuangan, pendidikan, kedokteran itu harus punya gelar. Sekarang di sana seperti itu. Mulai diberlakukan tanggal 25 Oktober 2025. Ya, karena dia mengerti bahaya sekali kalau orang tidak berkompetensi ngomong di depan media sosial. Itu bisa menjadi misinformasi, disinformasi. Dan sekarang hari-hari ini kita sedang mengalami itu. Betul atau tidak? Ya, kita sedang mengalami itu. Orang yang dianggap benar kalau followernya sebanyak. Suatu hal dianggap benar kalau banyak yang repost. Wow, membahayakan. Makanya dari tempat ini, dari mimbar ini saya mau beritahu kita semua malam hari ini. Hati-hati sekarang dengan media sosial. Karena apa yang kau anggap benar, sekalipun dia terlihat sekali, banyak followersnya, banyak yang puji-puji, hati-hati. Itu bisa menipu, yang mengerti katakan amin. Ya. Apalagi kita belum ada aturan mengenai kayak di Cina. Yang kalau ngomong tentang hukum, pendidikan, keuangan, kedokteran, harus ada gelar. Kita mah enak aja ngerocos. Ya. Hati-hati dengan itu, jangan cepat percaya. Di zaman ini bukan siapa yang benar yang didengar, tetapi siapa yang paling ramai itu yang didengar. Betul atau tidak? Dan uniknya kita ikut-ikutan memuja popularitas tanpa melihat apa yang benar. Sehingga orang hari-hari ini lebih takut kepada media sosial ketimbang kepada Tuhan. Betul atau tidak? Lihat kasus yang terakhir yang penculikan anak. Coba Anda masuk di media sosial itu. Dicari atau tidak? Anda tahu ya. Tapi lihat, media sosial kekuatannya luar biasa. Orang lebih takut sama media sosial ketimbang sama Tuhan. Sehingga hari-hari ini media sosial dan algoritmanya dianggap sebagai raja. Orang lebih takut sama itu ketimbang sama Tuhan. Tapi efeknya begini, nah kita masuk ke efeknya. Efeknya begini, karena media sosial itu dianggap sebagai raja. Hari-hari ini orang suka membangun citra diri. Membangun personal branding untuk dirinya. Betul atau tidak? Lewat mana? Lewat media sosial. Bagaimana dia membangun personal? Apakah salah membangun personal branding yang baik di media sosial? Enggak salah. Tapi ingat, ada satu yang perlu kita ingat dan kita belajar malam hari ini. Enggak salah engkau membangun personal branding yang bagus. Tapi kalau tidak terlebih dahulu engkau membangun integritasmu, maka personal brandingmu palsu. Yang mengerti katakan amin. Dan ini yang hari-hari kita sedang hadapi. Ada banyak orang yang membangun personal brandingnya, tapi dia lupa membangun integritas. Sehingga apa yang keluar di media sosial bukan cerminan dirinya, tapi cerminan orang lain. Mau bukti? Coba lihat itu, dari sekian banyak orang foto profilnya di WhatsAppmu saja, yang mana betul-betul dia pakai profil foto aslinya. Halo? Betul tidak? Di WhatsApp. Belum kalau kita ke platform yang lain. Makanya sedengar baik, membangun integritas lebih dahulu adalah langkah utama yang jauh lebih penting daripada kita membangun personal branding kita di media sosial. Yang mengerti katakan amin. Ibarat kata kalau kita membangun rumah, ada di sini membangun rumah, dia pergi dulu beli catnya, baru dia bangun dulu temboknya, baru belakangan pondasinya. Orang gila. Tapi hari-hari ini banyak seperti itu. Kita suka membangun integritas kita. Kita suka membangun personal branding kita tanpa integritas. Betul apa betul? Mau bukti? Berapa banyak kita yang suka memperhatikan
Saya sudah selalu perhatikan, berapa banyak yang kita ke gereja, ya. Kalau minggu pertama kita pasti upload perjamuan. Betul? Foto perjamuan dengan ayatnya. Minggu kedua, kakinya yang difoto. Welcome to the church. Minggu ketiga, ya, foto selfie bersama teman-temannya di gereja. Minggu keempat, LED yang difoto. Happy Sunday. Iya, kita sedang bangun branding diri kita lagi di gereja, tapi engkau gak pernah benar-benar ke gereja. Betul tidak? Banyak kita yang suka memperlihatkan kita sedang ada di gereja, tapi engkau gak pernah pergi ke gereja, engkau gak pernah bergereja betul-betul. Dari mana saya tahu? Ya, karena pulang kau tetap jadi orang yang sama seperti waktu engkau datang. Gak pernah berubah, kenapa? Gak pernah dengar firman. Sibuk main handphone, kecuali dokumentasi gak apa-apa. Ya, betul atau tidak? Kita sedang bangun branding diri kita tanpa integritas, jadinya seperti itu. Ya, miris. Coba kita tanya diri kita ini lagi ngapain sih di gereja? Sedang membangun diri kita di foto, atau kita sedang dengar firman Tuhan? Ya. Dan menariknya, kita sudah, karena algoritma media sosial seperti itu, kita suka branding diri kita. Sampai kita lupa, kita jarang sekali memposting. Apa yang kita dengarkan saat firman Tuhan sih? Apa yang kita perhatikan saat firman Tuhan disampaikan? Benar atau tidak? Yang kita posting selalu tentang diri kita. Ya. Enggak usah begitu ya. Di handphone saya itu ada akun Golsisi juga. Akun IG-nya saya itu pegang. Ya. Dan biasanya habis minggu begini, itu chatnya itu bisa sampai 10 lebih. Dan tahu permintaan yang mendominasi apa? Mention dong tag dong Halo, betul atau tidak? Yang diminta di-mention yang punya saya atau punya dia? Biasanya punya diri sendiri. Sebenarnya kita sedang bangun apa? Bangun branding tanpa integritas. Halo, betul apa betul? Oh, saya nggak larang, silakan. Tapi kalau engkau punya story seperti itu, tapi kau nggak pernah benar betul bergereja, kau nggak punya integritas. Ya. Halo. Di sinilah saya katakan bahwa kita suka branding diri kita, kita suka framing diri kita ke gereja, tapi nggak pernah belajar dan mengalami firman Tuhan. Itulah kenapa hidup kita nggak pernah berubah. Karena apa yang keluar di media sosial kita tanpa punya pernah integritas. Ada lagi yang penting. Satu lagi saya ingat. Kan di grup di Golsisi itu ada yang selalu bagi renungan ya, betul ya? Betul tidak? Nah, coba sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang secara konsisten setiap hari posting renungan? Paling cuma saya. Ya kan, kalau misalkan anak-anak nggak mention, saya mention diri saya sendiri, itu saya posting. Kebanyakan dari kita bagi renungan kalau renungan itu punya kita yang terpilih, betul atau tidak? Halo? Betul atau tidak? Iya kan? Kebanyakan kita coba branding diri kita sendiri. Mungkin kita sedang menyembah citra diri kita sebagai berhala. Halo? Ya. Betul tidak? Renungannya nanti keluar, renunganku baru dia posting punyanya dia. Selebihnya hari yang lain, nggak pernah. Nah, saya berdoa di tempat ini, jangan cuma jadi orang yang suka branding dirinya tanpa pernah mengalaminya. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya berdoa di tempat ini, jangan hanya jadi orang yang suka update status ada di gereja, tetapi pulang dengan hati yang kosong, tidak pernah menerima firman Tuhan. Saya berdoa di tempat ini lahir orang-orang yang mendulukan integritasnya sebelum dia membangun personal brandingnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, pertanyaan sekarang begini, apa akar masalahnya? Kenapa orang begitu suka tunduk sama algoritma media sosial sampai personal branding dibangun? Sampai kemudian kalau di gereja punya harus dikasih lihat dia di gereja. Kenapa? Apa akar masalahnya? Ini karena seringkali identitas kita dibangun dari pengakuan manusia. Betul atau betul? Pada saat kita branding diri kita, pengakuan siapa yang kita sedang cari? Tidak saya kak, saya supaya keras kok lihat kak ini statusku. Bilang saya di gereja juga, dia juga gereja yang sama. Halo?
Ya. Kita sedang mencari posisi melalui algoritma dan pengakuan manusia. Sama aja dua-duanya. Apa itu? Aku harus diakui. Saya mau kasih tahu. Ini akar masalah yang sering terjadi lebih daripada sekedar ingin diterima. Ini adalah penyembahan dari yang namanya citra diri sendiri. Kenapa? Di saat yang bersamaan kita pengen Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan kita juga pengen tepuk tangan dari manusia. Betul atau tidak? Kita pengen dua-duanya. Dan kita mengikat identitas kita kepada apa yang kita lakukan dan apa yang kita bangun. Bukan berdasarkan identitas kita di dalam Kristus. Makanya seringkali kita begini, kalau postinganku tidak banyak yang like, berarti tidak berharga. Betul atau tidak? Kalau aku tidak berhasil, postinganku sedikit yang repost, sedikit yang lihat, berarti saya gagal. Loh, sekarang saya tuh aneh loh, dari zaman dulu kita itu dibilang namanya saling suka itu kalau sudah nembak. Zaman sekarang itu dibilang saling suka kalau baku saling like. Betul atau tidak? Hah? Ya kan? Aneh ya? Tapi itulah kita. Ya. Kalau dia enggak like berarti dia enggak suka. Akibatnya apa? Ini akibatnya. Itulah kenapa semangat kita padam. Akibatnya semangat kita dalam melakukan sesuatu, entah itu kita melayani, entah itu berbuat baik, dipengaruhi oleh perhatian orang. Betul atau tidak? Jadi kalau kita berbuat baik, kita posting, gak ada yang like, kita itu semangatnya padam. Jangan lagi bagi-bagi kue deh besok deh. Jangan misalnya pelayanan lagi besok deh, karena waktu saya dimuncul itu di IG-nya GoldCC, tidak ada yang like. Kita bangun diri kita di atas pengakuan manusia. Ya. Jadi kalau diperhatikan semangat, tidak diperhatikan tidak semangat. Kalau diperhatikan menyala abangku, tidak diperhatikan mutung abangku, hangus. Ya, inilah akarnya. Kenapa? Kita suka seperti ini. Identitas kita dibangun atas pengakuan dasar manusia. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Dengar baik malam hari ini. Kalau apa yang kita lakukan dibangun dengan dasar pengakuan dari manusia, ya, maka kerajinan kita dan roh kita yang menyala dapat mudah menjadi padam. Karena apa? Karena ini comparison trap dan performance mentality. Tahu comparison trap? Membandingkan dengan orang lain. Like-mu baru 100, like-nya sudah 1 juta. Mau apa? Langsung runtuh. Betul tidak? Kita akan masuk di dalam perangkap ini. Kadangkala yang kita sebut, yang kita tidak sadar, yang kita sebut semangat, sebenarnya adalah dorongan untuk membuktikan diri kita. Bukan respon terhadap kasih Tuhan. Kita membuktikan diri kita lebih baik daripada orang lain dengan cara melihat likes, repost. Betul atau tidak sih? Atau cuma saya yang begitu kadang-kadang? Nah, apa akarnya? Biasanya gini, kenapa orang sering masuk dalam comparison trap dan performance mentality? Dorongan ini biasa muncul karena dahulu mungkin waktu kita kecil, ya waktu kita kecil kita selalu dibandingkan dengan anak tetangga kita, betul tidak? Kita sering dibandingkan dengan kakak kita, lihat itu kakakmu sana, hebat nih bisa menulis, kau bisa pokok apa? Akhirnya apa? Di benak kita sudah mulai tertanam mentalitas performance dan comparison trap. Di otak kita akan begitu begini, aku berharga kalau aku lebih baik daripada dia. Betul atau tidak? Aku berharga kalau aku lebih baik daripada kakak saya. Aku berharga kalau aku lebih baik daripada tetangga saya. Terjebak kita dalam hal itu. Akhirnya apa? Selalu mencari pengakuan orang. Selalu mencari pengakuan khalayak ramai, orang-orang ramai. Ya. Dan kita berpikir bahwa kasih itu harus diperoleh dengan performance yang bagus dan diusahakan. Kasih harus diterima, diperoleh, diusahakan, bukan diterima sekedar diterima biasa. Akibatnya ketika dewasa, orang melayani, orang terjun berbuat baik. Dia berpikir Allah juga seperti itu. Hanya akan senang padanya kalau dia tampil secara sempurna. Ada orang yang terus melayani. Melayani dengan keras bukan karena cinta, tapi karena takut gagal. Hasilnya semangat atau roh yang menyala dapat mudah padam. Karena dia tidak mendapat pengakuan dari orang. Karena dia masuk ke dalam comparison trap. Dan dia masuk ke dalam performance mentality.
Menampilkan yang terbaik buat orang lain. Gampang kok kalau kita mau lihat performance mental itu seperti apa. Gampang sekali. Ya, kalau pelayan Tuhan di sini gampang lihatnya. Cari pelayan Tuhan yang ada semangat kalau jumlah hadirnya sedikit seperti ini. Dia terjebak dalam performance mentality, comparison trap. Saya masih ingat dulu waktu awal kita mulai ibadah raya 2. Yang hadir pertama itu 25 orang. Setelah minggu pertama kita buka opening, minggu berikutnya yang hadir itu cuma 25 orang. Saya bilang sama pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mau cuma 2 orang kayak yang datang, mau cuma 1 orang kayak yang datang, layani seperti kita melayani ribuan orang. Itu namanya mental. Kenapa? Kita melayani buat raja segala raja, bukan buat orang yang sekedar yang datang. Itu mental. Halo. Makanya saya berdoa pelayan Tuhan di sini. Mau berapa orang pun yang datang, mau 1 orang 1 biji, 2 biji, 3 biji. Ya, 2 orang, 3 orang layani seperti melayani raja di atas segala raja. Karena itu mental yang baik. Ya. Kalau apa yang kita lakukan dibangun dengan dasar dari pengakuan manusia, maka seringkali kita nggak akan menemukan yang namanya keseimbangan antara bekerja, pelayanan, keluarga dan lain sebagainya. Betul atau tidak? Kalau kita mencari pengakuan orang, kita akan tidak bisa menemukan keseimbangan antara bekerja, beristirahat, menyembah, berkomunitas. Kita tidak akan bisa dapat keseimbangan itu. Makanya banyak orang yang kelelahan, burn out. Semangatnya akhirnya menjadi padam. Banyak yang terlihat menyala, tapi sebenarnya dia sedang terbakar. Makanya kita kenal namanya istilah people pleaser, tahu? Orang yang selalu bicara yes kepada setiap orang. Benar. Kenapa? Karena dia mendasarkan hidupnya pada pengakuan manusia. Si ini ngomong ini, iya. Sana ngomong ini, iya. Tiba-tiba tabrakan jadwalnya. Mau menyenangkan semua orang, menjadi people pleaser. Semuanya diiyakan. Kalau semuanya diiyakan, gak ada lagi yang lebih penting, gak ada lagi namanya prioritas. Halo, hati-hati. Jembatan dari pengakuan manusia dan comparison trap itu namanya people pleaser. Mau menyenangkan semua orang, mau terlihat baik di depan semua orang, mau supaya like-nya banyak dari semua orang. Hati-hati. Dia takut kalau dibandingkan dengan orang lain terus jelek. Harus terus bagus performancenya, makanya dia iyakan semua orang. Itu people pleaser. Hati-hati. Kalau kita mendasarkan apa yang kita lakukan berdasarkan people pleaser, itu yang kita dapatkan. Ya, pengakuan dari orang, maka kita akan menjadi seperti itu. Mahasiswa yang suka menjadi people pleaser terjebak dalam 3 tekanan. Ya. Tekanan dari dosen, dari teman organisasi, belum sama ekspektasi keluarga. Kalau tambah lagi pelayanan lagi. Akibatnya apa? Semuanya harus dipenuhi. Kecapean, betul tidak? Apa yang akhirnya? Semangatnya jadi padam, terus tiba-tiba datang mengeluh sama pendetanya. Saya capek sekali Mika, pelayanan begini. Ternyata sebenarnya kita menjadi people pleaser. Kita mau. Apapun dikasih tugas di kantor, di mana sama teman kita bantu tugas dikerjakan. Suruh ikut jadi asisten dosen, ikut. Dalam pikirannya, kasih itu selalu bilang iya. Semua dikerjakan. Akibatnya keletihan, menjadi people pleaser. Coba tengok hari-hari ini. Mungkin kita sedang mencari pengakuan manusia kalau kita sedang mengalami itu. Orang yang people pleaser selalu sibuk. Sibuknya itu dimanapun dan kapanpun. Dan paling parahnya orang yang seperti ini, dia akan menukar persekutuan dengan Tuhan, dengan aktivitas atas nama Tuhan. Dia menukar keintimannya, sumber kehidupannya dengan Tuhan, dengan suatu aktivitas yang tampaknya hidup, tapi sebenarnya kau tidak sedang hidup. Yang dulu mengalir karena hadirat Tuhan, kini mengalir karena jadwal pelayanan. Kita merasa dekat dengan Tuhan hanya karena kalender rohani kita penuh. Tapi sebenarnya kita sibuk. Karena kesibukan, karena jadwal, bukan karena irama kasih karunia. Akibatnya apa? Kita jadi kering. Tubuh sibuk tapi jiwanya kosong. Kita bicara tentang Tuhan tapi gak pernah bicara kepada Tuhan. Kita mendoakan orang tapi kita gak pernah minta didoakan. Ada hari-hari ini yang merasakan ini? Ya, mulai kelihatan wajahnya. Gitu ya.
Halo? Apa solusinya? Dengar baik-baik. Ada solusi yang saya mau tawarkan malam hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca. Dengar baik. Injil bukan tentang hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga dipulihkan untuk hidup dengan status sebagai anak Allah. Ingat baik-baik ini. Ya. Sorry. You don't work for identity. You work from identity. Jangan cari identitasmu melalui pengakuan manusia. Karena Injil sudah memberikanmu identitas yang jelas di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Roma 8 ayat 15 berkata, dengar baik. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu siapa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dan roh kita. Bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Bekerjalah. Dimulai dari identitasmu di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau identitasmu anak-anak Allah, jika engkau tahu engkau anak Allah, engkau melayani bukan untuk membuktikan siapa dirimu, tetapi karena kamu tahu siapa Bapamu dan kamu ingin berhubungan erat dengan Dia. Kalau engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, engkau enggak akan cari pengakuan dari manusia. Karena engkau sudah tahu siapa yang harus engkau penuhi ekspektasinya, yaitu Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Dengan identitas yang jelas di dalam Kristus, maka pelayanan bukan lagi panggung pembuktian, tapi persembahan kasih karena kita cinta Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi mencari pengakuan manusia, sebab kita sudah mendapat pengakuan dari surga. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Kita tidak lagi bekerja supaya diterima, tetapi karena kita sudah diterima. Dan pekerjaan kita bukan lagi kutuk, tetapi merupakan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ini adalah titik balik. Ya, kalau hari-hari ini kau menjadi hamba yang letih, Tuhan panggil engkau sekarang untuk menjadi anak yang menyala. Dengan apa? Ingat identitasmu di dalam Tuhan. Hamba itu bekerja karena takut kehilangan posisi, betul? Tapi anak bekerja karena dia tahu ada warisan dari bapaknya yang akan diberikan kepada dia. Hamba mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi anak dia mengandalkan kasih dari bapaknya. Hamba melihat tugas, tetapi anak melihat kesempatan untuk menyenangkan bapaknya di surga. Yang setuju katakan amin. Ya. Ketika identitasmu sebagai anak Allah tertanam, maka api pelayanan tidak lagi mudah padam. Kenapa? Karena sumbernya, sumber kekuatan, api itu bukan dari tekanan dari luar atau datangnya dari luar, tetapi dari dalam. Karena kasih Bapa adalah bensin sejati, rohani yang menyalakan rohmu, bahkan di tengah penolakan, bahkan di tengah tekanan, bahkan di tengah kesepian pelayanan. Kenapa? Identitasmu benar di hadapan Tuhan. Saat engkau tahu identitasmu di hadapan Tuhan, engkau gak perlu cari pengakuan manusia, maka kamu bisa tetap menyala bukan karena dunia memperhatikanmu, tapi karena kamu tahu kamu diperhatikan oleh Bapamu yang di surga. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kalau yang pertama engkau ingat identitasmu, yang kedua, ingat solusinya bukan lebih giat, tetapi lebih dekat dengan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu malam hari ini, jangan pernah menukar persekutuanmu dengan Bapa di surga, keintimanmu dengan aktivitas apapun, meskipun aktivitas itu terlihat rohani. Begitu engkau menukar hadirat Tuhan dengan aktivitas, engkau sedang menyalakan api di altar yang kosong. Mungkin api itu terang di mata orang yang lihat kita, ya, tetapi itu tidak hangat di hati Tuhan. Mungkin orang bisa lihat kita wow, tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, di hadapan Tuhan itu tidak lagi berkenan. Ingat, Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk melakukan lebih dahulu, tetapi untuk tinggal di dalam Dia terlebih dahulu. Dari mana saya tahu? Yohanes 15 ayat 4 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ingat, ya. Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk melakukan lebih dahulu, tetapi untuk tinggal di dalam Dia terlebih dahulu. Makanya jangan pernah tukar hadirat Tuhan dengan aktivitas apapun itu. Karena keintiman akan mendahului produktivitas. Tuhan tidak anti dengan kerja keras, tapi Dia tahu segala aktivitas, mau itu pelayanan, mau itu kuliah, bekerja, tanpa hadirat Tuhan akan berakhir dengan kelelahan, bukan kekudusan. Aktivitas kita,
Kalau kita tidak ada hadirat Tuhan di sana, maka engkau akan kelelahan. Jangan mudah tertipu dengan kesibukan rohani. Kalendermu bisa penuh pelayanan tetapi hatimu bisa kosong. Banyak orang melayani Tuhan seperti ini, tidak lagi. Banyak orang melayani Tuhan, senang sekali melayani Tuhan tapi tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Dengar baik malam hari ini, kamu tidak dipanggil, kita tidak dipanggil untuk sekedar jadi mesin pelayanan. Kamu dipanggil untuk menjadi anak-anak Bapa, untuk punya hubungan intim dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari pemain musik saya panggil maju ke depan. Ada saat di mana tangan masih sibuk melayani, tapi hati mulai dingin. Ada masa di mana mulut masih berkata Tuhan baik, tapi Tuhan tahu jiwamu sedang letih. Kita masih aktif tapi tidak lagi hangat. Kita masih menyala tapi sebenarnya padam di dalam. Itu kenapa? Saat kita menukar persekutuan kita dengan aktivitas atas nama Kristus. Kita seringkali kita sibuk melakukan bagi Tuhan, tapi lupa berada bersama-sama dengan Tuhan dalam hadiratnya. Akhirnya kita menjadi anak sulung yang hilang. Anak bungsu hilang di luar rumah, anak sulung hilang di dalam rumah. Pelayanan tanpa keintiman dengan Tuhan seperti lilin yang terbakar di ruang yang berangin. Cepat menyala tapi cepat padam. Tapi dengar baik, ketika identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita anak dan kita bukan hamba, semuanya berubah. Kita melayani, bukan karena kita mau dapat pengakuan, bukan karena kita takut gagal, tapi karena kita sudah diterima oleh Bapa di surga. Kita tidak lagi berlari untuk mendapatkan tempat, tapi kita berjalan bersama Bapa yang sudah memberi kita tempat. Dan saat kita tahu kita diperhatikan oleh Bapa di surga, dengar baik, hari ini engkau dicari Bapa di surga. Berhenti mencari perhatian dari manusia, yang setuju katakan amin. Berhenti mencari pengakuan dari manusia. Maka hari ini izinkan Roh Kudus memulihkan urutan itu kembali. Kalau hari ini engkau hiruk pikuk kesibukan organisasi pelayanan, malam hari ini tanya sama dirimu, masihkah engkau tinggal dalam hadirat Tuhan atau itu hanya sekedar aktivitasmu? Ingat baik, Tuhan sedang memanggilmu bukan sekedar untuk melakukan lebih, tapi untuk datang lebih dekat. Bukan untuk tambah kegiatan, tapi untuk menyalakan kembali keintiman. Sebab roh yang menyala bukan hasil dari kerja keras, tapi buah dari hati yang tetap melekat pada sumber kasih itu. Yang setuju katakan amin. Makanya malam hari ini berhentilah sejenak anak Tuhan. Berhentilah sejenak anak-anak Allah. Bukan karena kamu gagal, tapi karena Bapa ingin dekat denganmu dan menyalakan kembali api itu dari dalam. Yang mau katakan amin. Malam hari ini ketika identitasmu tertanam di dalam Kristus, rohmu akan tetap menyala. Karena api sejati tidak pernah padam oleh tekanan. Sebab dia dinyalakan oleh hubungan, bukan pengakuan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. akan di altarmu. Di altarmu ku sadari Katakan selamat. selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Malam hari ini bangun kembali. Bapak sudah menunggu di sana untuk kau kembali. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan Engkau memilihku. Amin. Sebelum ku
sebelum ku mengenalmu, Tuhan hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sama-sama kau yang mau kembali, kau yang mau menjalin hubungan sama Tuhan, katakan. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku. Amin. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Izinkan malam hari ini ada sebuah cerita tentang lentera yang tidak pernah menyala. Di suatu tempat ada seorang penjaga mercusuar yang masih muda di sebuah pulau terpencil. Tugasnya dia sederhana, hanya memastikan lentera mercusuar tetap menyala agar kapal-kapal di laut tidak karam. Ia diberi satu tangki minyak yang besar setiap bulannya, cukup untuk menerangi sepanjang malam selama 1 bulan. Pada minggu yang pertama datanglah seorang nelayan tua, minta sedikit minyak untuk menyalakan pelita di rumahnya. Sang penjaga yang masih muda ini berpikir, nggak apa-apa, cuman sedikit. Dia kasih. Minggu kedua datang seorang ibu muda. Dia butuh minyak untuk menyalakan lampu di rumahnya juga agar anaknya bisa belajar. Dia bantu juga, dia beri lagi. Minggu ketiga datang seorang pendeta tua dari desa yang kecil. Dia bilang, kami mengadakan kebaktian tapi lampu gereja mati. Dia bilang, oke, ini demi Tuhan, aku kasih lagi sebagian minyaknya. Minggu keempat, tengah malam datang badai ombak besar. Ombak tinggi, angin menderu. Kapal-kapal di laut mencoba mencari mercusuar. Waktu penjaga yang masih muda ini lari ke mercusuar, dia lihat minyaknya habis. Lenteranya tidak pernah menyala. Keesokan paginya terdengar kabar kapal-kapal itu karam. Apa yang dia lakukan? Dia duduk menangis di bawah mercusuar dan dia berkata, aku tolong orang banyak, aku pelayanan, aku melayani, aku kasih yang untuk bantu orang. Tetapi dia lupa tugasnya. Tugasnya bukan membagi minyak, tapi dia harus menjaga api tetap menyala. Seringkali kita seperti penjaga mercusuar yang masih muda ini. Kita banyak aktivitas, tapi engkau lupa sumber kekuatanmu dari mana. Pelayanan tanpa keintiman adalah mercusuar tanpa cahaya. Megah dari luar, tapi tidak menuntun siapapun kepada apapun. Hari-hari ini kalau engkau lelah, engkau letih, burn out, mungkin engkau berhentilah mencari pengakuan dari manusia. Bapamu sudah menerima engkau dan dia ada di sana. Dia menunggu engkau untuk kembali. Berhenti menjadi menyukakan semua orang, menjadi people pleaser. Karena kita gak bisa menyukakan semua orang. Cukup satu audiens yang harus kita senangkan, yaitu Bapa di surga yang setuju, katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku
bisa nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Telah ku sangka Kalau malam hari ini hubunganmu dengan Tuhan mulai padam, ayo kembali sama Tuhan. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka, amin, sejak dulu Kau menuntun Yang hari ini, malam hari ini, saya ingin berdoa untuk setiap engkau yang malam hari ini rasa sudah mulai jauh dari Tuhan, yang api sudah mulai padam. Kau angkat tangan di tempat dudukmu. Saya akan berdoa untuk engkau semua yang mengangkat tangan. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang terangkat, yang malam hari ini merindukan pelukan hangat dari Bapa di tempat ini. Mari Roh Kudus selawat mereka satu persatu. Lihat hati mereka yang rindu untuk balik kepada Bapa, yang sudah kehilangan apinya Tuhan. Tarik mereka kembali mendekat dengan sang api, sehingga api mereka kemudian menyala, sehingga semangat kembali Tuhan. Kami mungkin lelah mencari pengakuan dari manusia. Kami akui kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi malam hari ini, lihat tangan-tangan yang terangkat yang ingin kembali kepada Tuhan. Mereka pengen Engkau Tuhan. Mereka ingin pribadi-Mu Tuhan malam hari ini. Mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tarik mereka kembali Bapa. Tarik mereka kembali sehingga api itu menyala di dalam hati mereka. Biar mereka melayani Tuhan sebagai respon kasih mereka kepada Tuhan. Biar mereka melayani Tuhan bahwa mereka tahu mereka sudah dicintai. Mereka gak perlu membuktikan apa-apa karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan Engkau, mereka membutuhkan lawatan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu selesai memberitakan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya mereka malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan akan semakin dekat dengan Engkau. Tarik mereka kembali Tuhan. Ingatkan mereka kembali betapa kasih-Mu besar dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Roh Kudus, berikan kami kesanggupan. Ajar kami untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Ajar kami untuk selalu terhubung dengan sumber. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan menjawab pergumulanmu. Tuhan akan menjawab kesesakanmu. Dan biar engkau semakin dekat sama Tuhan, apimu kembali menyala. Dan biar itu lahir dari keintimanmu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau dekat dengan Tuhan kembali, sama-sama katakan amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, saya para kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Jemaat, teman-teman sekalian, ada 3 amplop di hadapan teman-teman semua. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga untuk misi, dan akan dibagikan melalui lembaga-lembaga misi. Dan saya percaya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita memiliki hati yang terbeban untuk memberkati misi, amin. Sebentar di atas kotak persembahan terdapat juga lembaran janji iman, bagi Bapak Ibu Jemaat, teman-teman semua yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan dalam rangka kegiatan Natal gereja, bisa mengambil dan mengisinya, kemudian diserahkan kepada Saudari Vero. Begitupun jemaat Tuhan yang telah mengambil dan telah mengisi dan ingin mengembalikannya, bisa diserahkan juga kembali kepada Saudari Vero. Puji Tuhan, mari kita angkat ketiga amplop kita sudah mendoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini sungguh memberkati setiap hati, setiap hidup kami. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi haleluya, amin. Persembahan dijalankan dari sebelah kiri, bagian tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Kedahsyatannya di hidupku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku berserah, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti. Dengan pasti. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di Gol sisi, boleh dengan satu suara katakan. imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, berkata, ku kuat melangkah bersama. boleh lambaikan tanganmu. Sama-sama katakan. Ku bersorak,
Boleh dengan satu suara, oke? Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Boleh lebih keras suaranya, katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala. Gol Sisi, boleh suaranya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Boleh angkat tinggi tanganmu, sama-sama katakan. Imanku berkata, siapa yang hebat? Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi panjikan, ku bernyanyi. Haleluya, ku mengangkat tinggi panjikan, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada tim media. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sekali lagi shalom. Mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian yang sudah beribadah maupun yang baru pertama kali datang untuk beribadah di tempat ini. Di samping kanan Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada teman-teman ASER yang membawa form selamat datang. Jadi bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali datang boleh diisi datanya, kemudian nanti setelah ibadah ini boleh diserahkan kepada teman-teman ASER yang bertugas. Di tangan teman-teman ASER juga ada lembar untuk mengisi pokok doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kita mengadakan Pondok Daud dan setiap kerinduan maupun pergumulan jemaat sekalian yang dituliskan dalam form pokok doa ini akan ditopang dalam doa. Jadi tidak perlu ragu, diambil saja lembarnya kemudian ditulis pokok-pokok doa yang ingin didoakan oleh tim pelayan di tempat ini. Boleh ditampilkan flyernya? Di hari Kamis kami juga menghimbau bagi jemaat sekalian, nanti kita akan mengadakan ibadah doa malam yang akan langsung dilayani oleh Pastor Dave Gerald. Jadi hari Kamis pada jam 7 malam kami mengundang jemaat sekalian untuk datang, kita beribadah bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ibadah ini tidak ada registrasi, terbuka untuk semua jemaat, jadi sisa datang saja di jam 7 malam di tempat ini. Kemudian sehubungan dengan perayaan Natal kita nanti pada tanggal 5 Desember, teman panitia mengadakan bazar di bawah. Bagi jemaat sekalian yang ingin menabur dalam perayaan Natal kita, mari kita membeli bazar yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia Natal. Ada puding harganya 15.000 dan ada salad buah harganya 20.000. Mari kita menabur dalam perayaan Natal kita nantinya. Kemudian yang terakhir, sebelum pulang mari kita melipir dulu ke sebelah kiri, kita singgah dulu untuk berfellowship bersama, kita bersekutu bersama, kita saling mengenal bersama-sama. Demikian pengumuman tambahan kita, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya menjemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Just break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan, pemeliharaan Tuhan dan lawatan Tuhan yang selalu senantiasa
kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus buat pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu datang mencari Engkau ya Bapa, rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa, kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima lawatan yang sungguh luar biasa Kau telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersehati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu terus mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Kau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ada transformasi melalui kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berdoa buat hamba-Mu yang Kau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terus memberkati, mengurapi kehidupan pelayanan hamba-Mu. Dimanapun Engkau menempatkan kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Pemeliharaan dan lawatan daripada Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Biarlah pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Terus memberkati, mengurapi setiap kehidupan mereka. Damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian kehidupan mereka ya Bapa. Segala talenta, segala kemampuan yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka, biarlah benar-benar mereka pakai dengan motivasi yang benar. Dan biarlah Bapa melalui pelayanan mereka, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Tak karena pekerjaan, dalam kelemahan tubuh, yang acuh-acuh terhadap ibadah, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, dimanapun mereka berada, biarlah pekerjaan tangan mereka Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, terus memberkati, biarlah mujizat kesembuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka sembuh dengan pengurapan daripada Tuhan. Saudara-saudara kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mulai acuh terhadap pertemuan-pertemuan ibadah ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah setiap hati mereka, Engkau tarik mereka kembali ya Bapa. Biarlah mereka datang kembali kepada Engkau ya Bapa. Karena dalam setiap kehidupan kami tidak sanggup tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Lalu juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Indonesia di mana kami berada ya Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan terjadi di bangsa kami. Biarlah di bangsa kami ada hujan-hujan pertobatan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami ada menara kebesaran Tuhan. Engkau nyatakan di bangsa kami. Secara khusus kota kami, kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian kota kami, kota Makassar ya Bapa. Biarlah di kota kami semakin banyak jiwa dimenangkan. Semakin banyak jiwa datang mencari Engkau. Biarlah pengurapan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian setiap kehidupan kami di kota ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Secara khusus kami berdoa buat gereja kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, mengurapi tempat ini ya Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini, campur tangan Tuhan Engkau adakan setiap gereja kami ya Bapa. Biarlah di gereja kami semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa yang Engkau kirim tempat ini ya Bapa untuk datang melayani Engkau. Biarlah kami sama-sama bertumbuh, kami sama-sama mencari Tuhan untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Buat Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Biarlah di masa tuanya ya Bapa, pemeliharaan Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Secara khusus kami juga berbuat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat leader kami, buat Pastor Ezra kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, buat keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan kehidupan hamba-Mu, dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari, pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kekuatan dan lawatan daripada Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Secara khusus buat istrinya Kak Debbie kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, biarlah Engkau yang membukakan pintu keluar kehidupan hamba-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat anaknya Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menyertai kehidupan anak ini ya Bapa. Biar di masa pertumbuhannya Engkau terus memelihara. Biar anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ada mujizat Engkau nyatakan dalam kehidupan anak ini ya Bapa. Biar anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat para jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah kami pada malam hari ini secara live streaming. Walaupun kami terbatas secara ruang ya Bapa, tapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau melawat setiap hati mereka, Engkau mengurapi setiap kehidupan mereka ya Bapa, dan kami sama-sama dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kami, apapun yang menjadi kegiatan kami sungguh yakin dan percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk terus terhubung, untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena tanpa pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami bukan apa-apa, kami tidak sanggup tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ya Bapa. Engkau telah menempatkan gereja-gereja ini, biarlah gereja-gereja ini ya Bapa, walaupun kami dalam berbagai denominasi, tapi kami sungguh yakin dan percaya ada visi dan misi Tuhan yang Engkau tanamkan dalam setiap gereja-gereja ini ya Bapa. Biarlah kami sama-sama bergandeng tangan, bukan menjadi batu sandungan, tetapi benar-benar bergandeng tangan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa di bangsa kami secara khusus Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa kami ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Dan ini menjadi doa kami, dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.